Yaps, kalau dengar kata ubi, kebanyakan orang langsung kebayang direbus atau digoreng. Tapi ubi yang satu ini punya karakter yang bikin banyak orang salah nebak. Ya, nih kalau udah dikupas, dia dalamnya itu sebenarnya warnanya tuh mirip seperti kentang, tapi lebih berair. Tuh bisa kelihatan ya. Ini agak-agak sedikit berair dan lebih enaknya lagi sebenarnya habis dipanen didiamin dulu di suhu ruang sekitar 2 hari baru dimakan ya. Tapi ini pun sebenarnya bisa. Cuma rasanya aja yang bikin beda ya. Lebih enak kalau didiamin dulu. Ubi yang satu ini namanya yakon. Yakon jelas beda kelas. Baru keluar dari tanah, langsung siap hap masuk mulut. Enak banget ini. Kebayang ya kalau misalnya didiamin dulu 2 hari apa ya? Didiamin dulu 2 hari kayaknya bakal lebih manis. Jadi teksturnya itu crunchy, mirip seperti bengkoang. Ada manisnya, berair. Jadi pas banget emang kalau misalnya lagi cuacanya panas, makan ini seger langsung tenggorokan. Enak. Buat saya nih, ubi yakon lebih mirip buah ketimbang umbi-umbian. Tekstur renyah berair dan rasa manis menyegarkan, ngingetin saya sama buah pir atau bengkuang. Katanya sih, yakon yang udah didiemin 2-3 hari setelah panen, rasa dan airnya bakal lebih mantep lagi. Walaupun dari satu tanah yang sama, tapi ubi yakon ini bisa berbeda-beda warna. Ada yang seperti ini lebih orange, ada juga nih yang saya udah makan warnanya lebih pucat. Tapi ini rasanya sama atau lebih manis yang ini? Lebih enak yang orange. Coba ya, saya cobain ya Pak. Iya kan? Mirip rasanya tapi lebih manis sedikit. Berbatasan langsung dengan Temanggung, Wonosobo juga punya tanah vulkanik yang gak kalah subur. Nah ini sebenarnya mirip seperti ubi biasa, tapi ukurannya pun bermacam-macam. Di dalam satu akar itu bisa 8-9 buah, pokoknya banyak tuh. Dan ukurannya macam-macam, ada yang segede gini, ada yang sedang, ada juga yang kecil. Nih, tuh. Yakon cocok tumbuh di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Beda dengan tanaman umbi yang biasanya merambat, yakon justru tumbuh meninggi seperti pohon bunga. Nih, pohonnya jadi indikator kalau misalnya ubi ini udah bisa dipanen adalah kalau pohonnya ini sudah berbunga seperti ini. Lucu ya, bunganya tuh mirip seperti bunga matahari. Tapi ya udah dia tumbuhnya akan sebesar ini aja, nggak akan lebih gede lagi. Dia hanya kecil seperti ini. Itu yang menjadi tanda kalau ubi ini sudah bisa kita cabut, sudah bisa kita panen. Wah. Wah. Wah, banyak sekali. Nih. Hasil panennya. Ada banyak ya, dalam satu akar itu bisa 10, bisa 8. Tapi berbagai macam ukuran ya, ada yang kecil, gede. Nggak semuanya satu akar langsung besar ya Bu ya. Kalau gitu mah nanti kenyang saya Bu. Normalnya umbi yakon bisa dipanen setiap 5-6 bulan sekali. Saat itulah umbi yakon sudah cukup besar dan menyimpan banyak air di dalamnya. Udah nungguin ya, Ibu mau ya? Mau. Enak ya, kalau panen ubi yakon itu nggak usah bawa air. Kita tinggal kupas aja tuh ubi yakonnya, udah banyak airnya. Cara terbaik menyantap ubi yakon sih kudu dimakan langsung. Tapi ada juga yang mengolahnya jadi campuran sayur seperti sop. Kalau saya sih lebih suka dimakan langsung aja. Lebih segar, lebih ngademin badan dan pikiran. Biasanya
Ubi yakon ini dari satu pohon tuh manfaatnya banyak loh. Mulai dari daunnya bisa buat obat ya Bu ya. Terus kalau buahnya, yakonnya ini bisa untuk menurunkan darah tinggi. Nah buat temen-temen nih yang merasa kesabarannya setipis tisu, ini cocok nih makan ubi yakon biar nggak marah-marah mulu. Memulai aktivitas pagi saya sama masyarakat yang ada di Temanggung ini untuk mencari ikan. Jadi ini kita lagi ada di sungai apa ini Pak namanya? Kali Pupu. Kali Pupu. Kita lagi ada di Kali Pupu mau cari ikan. Nah kalau masyarakat sini tekniknya beda nih. Nanti kita lihat ya. Sebelum ikan dikejar, sungainya dulu yang diatur. Batu dan daun jadi senjata utama buat bikin perangkap. Ibarat main game, ini lagi bikin mapnya dulu, biar ikannya gak punya banyak pilihan jalan. Kalau di sini itu namanya piri, tekniknya bendungan begini tuh disebutnya piri. Ini kebayang ya, ini masih pagi, tapi mataharinya bener-bener cerah banget. Kayak berasa ada di sini nih, mataharinya ada di atas kepala. Harus. Ya, walau cuaca panas, kepala emang harus tetap dingin. Jangan sampai udah capek-capek ngeblokir sungai, ikannya malah kabur lewat jalan rahasia. Capek deh. Nanti ikannya kita akan jebaknya itu bukan di sisi arusnya, tapi melainkan di sisi sebelah kirinya yang air agak tenang. Biasanya ikan itu berenangnya itu dia nggak ngikutin arus, tapi nyari yang agak teduh dan airnya agak-agak tenang. Nah nanti di situ kita ikannya jebak. Bapak-bapak di sini emang niat banget. Dari aliran sungai besar, bendungan dibuat biar aliran air lebih sempit. Di ujung aliran sempit inilah perangkap dipasang biar ikan pada masuk. Nah, Begini ya. kita Nih. sekarang giring ikannya. Oh ini mau giring ikan nih habis ini. Jadi sebenarnya kita bikin bendungannya itu banyak ya Pak. Jadi bendungan yang tadi di arus besar, nah sekarang di arus kecil menuju ke lam ini. Kalau Jadi ini nanti arus besar kan ini bisa ke bawah arus. Iya, karena kan lamnya ini ukurannya kecil, Ya, jadi memang harus lamnya ditaruhnya kecil. itu di arus-arus yang kecil seperti ini. Oke, sungai udah terbendung, perangkap sudah terpasang. Waktunya menggiring ikan masuk jebakan. Dengan tongkat kayu, ikan dibikin panik gak karuan. Mana ikannya? Kayunya sih nggak kena ikan, tapi suara Biar gedebuknya kesana. bikin ikan kocar kacir. Ini nih serunya kalau misalnya kita dengan teknik apa tadi Pak? Pirik ya Pak? Dengan teknik pirik. Jadi ikan-ikannya ini setelah udah dibendung, ini kita takut-takuti. Kalau di sini namanya gobyok ya Pak. Ikan incaran kami tuh yang betah di dalam zona nyaman. Mereka lebih suka ngadem di air tenang ketimbang cari tantangan atau melawan arus. Makanya ikan harus digiring atau dijebak supaya masuk perangkap. Eits, ini lagi ngomongin ikan loh ya. Seru ya, mandi pagi-pagi ini namanya. Wah, saya nggak nyangka banget sih cara tradisional warga Temanggung bisa segacor ini. Gak sampai seharian ngubek-ngubek sungai, ikan yang kejebak udah lumayan banyak. Ini namanya beli. Saya takut dia lepas lagi, licin banget Pak. Oh, wow, banyak. Ini ikan malam nih, salah satunya. Lepas Pak. Ya Pak. Oh ada ketangkep. Ikan air tawar lokal kayak wadar, melem, dan lele seakan gak habis-habis. Makanya setiap kali turun ke air pasti ada aja ikan yang didapat. Wah, hampir, hampir.
Aduh, nih saya harus berhati-hati sama tangan saya nih karena ikan-ikannya ini kan masih licin. Terus dia juga pinter banget untuk melawan arus, jadi harus benar-benar kita pegangnya tuh kencang. Dan ini salah satunya ikan apa Pak yang didapetin ini? Ini melem, pader. Ini malem, ikan malem kalau di sini sebutannya. Sebenarnya banyak ya jenisnya. Melem. Ya, melem. Melem. Yang bikin saya kagum sih, nggak mentang-mentang ikannya banyak, warga di sini jadi ambil ikan terus-terusan. Mereka sangat menjaga kelestarian sungai dengan ambil ikan secukupnya aja. Nih, ini juga ada lele nih yang didapetin. Jadi ya berbagai macam ikan ya sebenarnya di sini. Dan yang bagusnya kalau misalnya kita dengan teknik. Wah, ini ikan apa lagi nih Pak? Melem lagi. Melem lagi ini, tapi yang jauh lebih besar ukurannya. Ini saya pegangnya kencang banget nih Pak. Biar dia nggak lolos Pak. Capek? Iya. Lapar? Apalagi. Untungnya reward yang didapat juga sepadan. Ikan hasil tangkapan langsung dipanggang biar gak kelamaan. Ini kita udah sampai dari basah, kena deket api jadi kering lagi. Saatnya kita masak-masak hasil buruan kita ya Pak ya. Ikannya banyak. Ada lele, ada ikan melem. Wah, pokoknya segala macam ikan nih lagi kita panggang. Asik. Kalau di sini panggangnya pakai ini nih, pakai batu alam. Segini gimana jadinya? Saya sih paham kalau masak sama bapak-bapak, penampilan masakan nomor sekian, tapi soal rasa udah pasti jaminan mutu. Apalagi cara panggangnya unik nih, cuma pakai batu alam tanpa bumbu berlebihan. Ini enak nih, dia cepet banget kalau masak di batu itu nggak nyampe 5 menit, tapi harus ada tekniknya, apinya nggak boleh terlalu besar, kalau bisa ya hanya baraknya aja. Dan juga ikannya ini kita hanya kasih garam ya Pak, jadi nggak dikasih bumbu nih. Di luaran sana banyak yang jual ikan bakar enak. Regis Tapi kalau ikannya hasil nangkep sendiri, enaknya ya jelas berkali-kali lipat. Ini ikan apa nih? Ikannya matang dengan sempurna. Walaupun dibakar di atas batu tapi tetap matang ya Pak. Wih, enak. Buat saya, ini juaranya ikan bakar setemanggung. Bukan menunya yang jempolan, tapi suasana kebersamaan yang bikin semua makin nikmat. Wih, mantap ya Pak. Mantap. Kentang. Enak. Nih favorit saya itu ikan regis nih. Ikan regis tuh enak banget. Rasanya masih seger, manis, gurih ya Pak. Enak. Ditambah makannya ini lengkap banget. Ada jagung, ada karbohidratnya dari kentang juga. Ditambah makannya rame-rame seperti ini. Wah, luar biasa. Nah, berhasil cara pegangnya gini. Nih, dagingnya tuh seperti ini. Jadi wilayah penghasil tembakau berkualitas, suburnya tanah Temanggung emang gak ada obat. Gak cuma itu, di sini tumbuh juga hasil bumi lain yang udah mendunia. Ayo ngaku, siapa yang sering ngemil edamame tapi belum pernah lihat pohonnya? Selamat pagi dari Temanggung. Bisa dilihat ya kegiatannya masyarakat di Temanggung ini pagi-pagi udah ada di kebun. Dan sekarang ini saya lagi bantuin bapak-bapak dan ibu-ibu tuh di belakang sana yang udah rame. Saya mau panen edamame. Jadi memang kalau di Temanggung ini tanahnya cukup subur. Jadi banyak sekali edamame sampai ke bawah sana ya Pak kebunnya. Tanaman edamame cuma tumbuh setinggi lutut sampai pinggang orang dewasa. Tapi dalam satu batang bisa bergelantung belasan hingga puluhan polong siap panen. Edamame itu punya golden time buat dipanen. Kalau kecepatan, bijinya belum padat. Kalau kelamaan, rasa manisnya bisa berkurang. Jadi memang dia di dalam satu tangkai itu ada banyak sekali edamamenya nih. Seperti ini, dan biasanya kalau edamame itu dipanennya sekitar 70 hari. Dan juga cara panennya sebenarnya mirip sama potong rumput, babat rumput mirip ya Pak ya? Harus dari bawah kita arit, ditarik, bener-bener sampai ujungnya. Daerah Kaloran jadi salah satu sentra edamame di Temanggung yang hasil panennya nggak main-main.
Nih, edamame yang sudah saya panen udah banyak ya. Jadi memang kalau misalnya sehari ini dari 1 orang aja itu bisa menghasilkan 1 kuintal. Jadi kebayang ya, segede gini kebunnya per hari bisa berapa banyak. Di sini antara panen sama petikin kacang jadi 2 job desk yang beda. Maklum aja, sekali panen hasilnya bisa ratusan sampai ribuan kilogram. Kalau saya disuruh ngerjain sendiri, sampai minggu depan mungkin masih di sini. Wow. Nih ya, dari 1 pohon banyak sekali tuh edamamenya dipetikin satu-satu. Jadi emang di sini biasanya sampai belasan ibu-ibu tuh, di belakang saya juga banyak. Karena duduk berlama-lama, jadi beberapa ibu-ibu tuh pakai payung supaya tidak panas. Jadi nggak pusing kepalanya ya Bu ya pakai payung ya. Iya kata ibu-ibunya. Edamame dipanen saat usianya masih muda. Jadi cuma butuh sedikit tenaga untuk menarik polong di tangkainya. Bu, saya pindah Bu, boleh ya Bu? Ya, boleh. Nggak apa-apa ya Bu? Ya, enggak. Jangan sedih ya Bu. Silakan. Ini sekilas tuh edamame sebenarnya bentuknya tuh mirip seperti kacang kedelai ya. Tapi bedanya kalau edamame itu jauh lebih besar ukurannya. Sebenarnya ini juga bisa dimakan langsung ya Bu ya? Bisa. Bisa ya? Kan biasanya saya tuh direbus. Ya, direbus. Dimakan langsung pun bisa ya? Enak Bu. Boleh ya? Saya buka ya Bu? Iya. Satu. Begini kan Bu? Agak manis kan? Agak manis. Tapi lebih enak direbus. Iya. Soalnya kalau belum direbus tuh masih kerasa mentahnya. Iya. Masih ada sedikit getah-getahnya gitu ya Bu ya. Tapi tetap ada manisnya. Enak, tapi lebih enak direbus. Iya. Ini versi edamame paling fresh yang pernah saya makan. Teksturnya renyah mirip petai dengan rasa dan aroma yang daun banget. Mau Bu? Coba Ibu makan? Enggak matang mau. Gak mau kalau mateng mau. Enak juga kok Bu. Ya tapi enakan mateng Bu. Pantesan aja, ibu-ibu di sini gak ada yang mau saya kasih. Ibunya pada nggak mau, saya doang yang makan. Maaf ya Bu, Ibu udah biasa ya soalnya ya. Iya. Sekarang saya mau berburu binatang liar yang suka bersembunyi. Targetnya kecil, tapi bikin banyak orang merinding. Tuh, nah nyangkutnya ke sini. Nih ya, tanah yang subur itu bukan hanya bagus untuk pertanian, tapi juga ada salah satu makhluk hidup yang hidup juga di tanah-tanah ini. Jadi kayak sekarang nih, jamnya bagus banget sore-sore, matahari udah mulai turun, anak-anak biasanya cari nih. Nah saya penasaran, pengen juga cari, tapi ini harus hati-hati ya, karena binatangnya cukup berbahaya. Kalau anak kota nunggu senja buat ngopi atau lihat sunset, anak-anak di Walitis Temanggung punya agenda yang jauh lebih seru. Berburu kalajengking. Pelan-pelan. Dapat! Siapa namanya Zidan? Caranya tuh cuma disodok-sodok begini sampai dia ngejepit, baru kita tarik. Jadi emang kerasa sih sebenarnya kalau tadi saya cobain. Dia tuh narik dari dalam, terus kita agak susah nih nariknya dia. Harus cepet-cepet nih, tapi bahaya ya. Jangan pernah pegang bagian tangannya, karena nanti dia akan jepit. Nah ini, tonggeng atau kalajengking. Kalajengking lebih aktif di malam hari. Predator ini suka ngumpet di lubang tanah dan tempat lembab saat siang untuk bersarang. Kalajengking ini tuh introvert, sukanya sendirian ketimbang nongkrong sama teman-temannya. Jadi kalau udah dapet satu, ya harus cari lubang lain buat nemuin kalajengking lain. Oh, pokoknya pegangnya bagian ujungnya, di buntutnya. Nah, ini saya lagi diajarin sama Zidan untuk pegang kalajengkingnya biar nggak berbahaya. Jadi sebenarnya bisanya itu ada di bagian buntutnya nih. Dua capit besar di depan juga nggak kalah kuat. Biasanya ekor melengkung dengan sengat di ujung, jadi senjata terakhir saat kalajengking terancam.
Oh dia capit nih, tuh capitnya tuh. Tuh. Ah! Ah, ini yang kecil aja saya nggak berani, gimana yang gede nih? Awas, nanti kamu kena. Pas dipegang dia malah bergerak ya. Nah, berhasil. Cara pegangnya gini. Bagian buntutnya yang kita pegang satu ruas lah. Satu ruas dari atas, begini nih. Biar dia tuh nggak bisa nyapit. Kalau dilepas pun dia nggak akan bisa ke belakang. Anak-anak di Walitis tuh bukan sekedar iseng cari kalajengking. Mereka nyari kalajengking buat jadi cemilan. Kayak apa ya rasanya? Nah, ini dia nih. Jadi kalau anak-anak di sini sebenarnya dimasaknya hanya dibakar aja, dan bagian belakangnya itu harus dicopot kayak gini nih. Nah, ini udah nggak ada bagian belakangnya karena bisanya ada di situ. Jadi memang lebih baik kalau kita buang. Ini dibuang nggak? Nah, nih, ini udah matang belum nih, Le? Dikit lagi. Hah? Sedikit lagi. Sebenarnya kalau untuk bakar kalajengking ini waktunya nggak terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit itu udah mateng. Tapi ini sedikit lagi nih katanya. Ini belum ya? Segini belum ya? Lagi. Bentar lagi. Ini kalau sudah matang sebenarnya nggak ada bedanya sama belum matang, sama-sama warna hitam. Tapi lihat di bagian dagingnya dia agak sedikit menggembung kalau udah matang kayak gini. Nah, ini yang dimakan itu sebenarnya bagian perutnya, jadi kita harus belek dulu, gini. Panas. Rasanya tuh agak sedikit pahit, tapi gurih juga. Enak ya. Dalamnya kayak kepiting. Nih di bagian capitnya, dia dagingnya tuh seperti kayak daging kepiting. Lebih enak kakinya ya? Lebih enak kakinya. Bagian capitnya jauh lebih enak dibandingkan bagian badannya. Saya lebih suka bagian ininya, karena nggak terlalu pahit. Daging kalajengking yang udah matang, tekstur dan rasanya mirip kayak ati ampela ayam. Agak pahit, tapi rasanya emang senagih itu. Nah, untuk masyarakat di sini sebenarnya kalajengking ini punya manfaat untuk anak-anak yang suka ngompol. Biar nggak ngompol itu makannya ya bagian perutnya ini. Kamu ya masih suka ngompol nggak? Siapa yang di sini masih suka ngompol? Kamu ya Zidan ya? Hah? Atau kamu, Fahri? Enggak. Nih, saya bukan lagi mau cari jangkrik ya. Jadi ini tuh tanah liat sebenarnya, tapi dimanfaatin sama masyarakat di desa Miriombo untuk menjadi salah satu bisa dibilang perawatan kecantikan alami. Perawatan rambut di salon mahal. No ya. Ibu-ibu di sini punya resep kecantikan rambut alami yang masih dipakai sampai sekarang. Yap, tanah lempung ini nih resep rahasianya. Nih, lihat ya. Nih, tanah lempungnya dia itu beda sama tanah biasa. Kalau tanah biasa kan kering. Terus yang bikin beda lagi adalah teksturnya. Kalau dipegang itu dia lebih lengket dan lebih halus. Tuh, seperti ini nih. Gak semua tanah bisa dipakai untuk perawatan rambut. Tanah permukaan yang kotor, apalagi tanah sengketa, gak disaranin buat dipakai ya. Lempung terbaik untuk perawatan harus digali dulu agak dalam. Mau cantik tapi jadi keringetan dulu. Yuk Kak. Buat saya, ini definisi beauty is pain dalam versi yang sesungguhnya. Berlelah-lelah dahulu, tampil cantik alami kemudian. Nih. Diambilnya secukupnya aja sebenarnya, tapi ini kayaknya terlalu banyak ya Kak. Saking semangatnya. Jadi yang paling bagus tuh sebenarnya tanahnya tuh yang di bagian agak dalam, karena semakin dalam
Itu bentuknya itu semakin dia tuh lembek, teksturnya lembek, terus makin lengket kayak gini nih. Nah ini udah di bagian dalamnya nih yang kita ambil. Ini nih, saya lagi coba lihat untuk gimana cara bikin si tanah lempung ini menjadi salah satu tradisi atau kearifan lokal yang masih dijaga di sama masyarakat, termasuk untuk menjaga kulit kepala. Tekstur liat dan lengket dari tanah lempung dianggap ampuh buat sehatin rambut. Katanya sih, kutu dan telurnya di rambut bisa auto pergi. Kalau dari segi rasa, enak. Di kulit kepala itu jadi scrub. Jadi dia mengangkat kulit-kulit mati yang ada di kepala seperti ini. Tapi untuk di bawahnya ini jadi agak sedikit keras ya ternyata. Tuh, kelihatan kan? Jadi kaku. Buat saya, ini jadi pengalaman pertama nyoba keramas pakai tanah lempung. Awalnya saya agak underestimate sih sama hasilnya. Tapi ajaibnya, sebentar aja efeknya langsung kerasa. Iya loh, ternyata lama-lama menjadi halus nih rambut saya. Beda sama yang sebelah sini, ini belum dipakai, masih agak sedikit kasar. Nah ini udah, ini kalau dipegang tuh halus banget. Saya pikir tadi awal-awal keras, ternyata enggak, lama-lama digosok-gosok rambutnya pelan-pelan sambil disisir-sisir gini, dibilas, jadi lembut. Asli deh, ini sungguh di luar ekspektasi. Saya kira rambut bakal makin kotor, malah terasa segar dan lembut habis dibilas. Aduh, udah habis pisang saya. Itu pisang saya. Di dunia seni dan budaya tradisional, ada tradisi suci pembersihan diri yang disebut jamasan. Ini sekarang kita lagi menuju untuk ke lokasi pemandiannya. Jadi lokasinya itu memang ada seperti kolam yang sudah disediakan dan juga acara ini tuh cukup sakral. Kecantikan alami dan budi pekerti jadi syarat wajib seseorang dinobatkan sebagai penari lengger khas Wonosobo. Jamasan jadi salah satu ritual adat yang wajib dijalani para calon penari. Kalau saya lihat ini lokasinya itu di kolam alami yang memang untuk masyarakat di Giyanti itu cukup disakralkan dan memang menjadi tempat untuk pemandian para penari lengger. Di sana jalan sampai ujung, nanti baru di pemandiannya di ujung sana. Melarung sesaji sambil memohon restu leluhur jadi penutup ritual jamasan penari lengger Wonosobo kali. Oh iya, tari lengger tuh seni tari tradisional kebanggaan Wonosobo. Tarian ini dimainkan berpasangan dengan salah satu penarinya memakai topeng kayu atau topeng lengger. Nah ini yang sedang sekarang saya saksikan, ini adalah tarian topeng lengger dan dilakukan oleh penari lengger. Cantik banget ya. Tari lengger khas Wonosobo lahir dan berkembang di Dusun Giyanti, Kadipaten Selomerto. Saya datang saat desa punya hajat besar. Ini saya lagi mau coba bawa tenongnya. Taruhnya memang harus di kepala begini ya, Bu? Iya. Lumayan berat. Mungkin ada kayak sekitar 3 kilo kayaknya. Tadi ya kilo 5 kiloan. Bisa kayak saya jalan. Tenong ini tuh wadah yang sejak dulu dipakai untuk bawa makanan, hasil bumi, atau sesaji dalam adat Jawa. Termasuk dalam tradisi Rakanan Giyanti kali ini. Oh nih, saya juga baru tahu kalau isi tenong ini tuh rame, ada kerupuk, ada nasi, pokoknya semua yang bisa kita makan. Dan ini yang makan bukan ibu-ibu yang bawa, tapi nanti untuk tamu-tamu yang datang ya, Bu. Satu persatu tenong dikirap menyusuri jalan desa.
Simbol kebersamaan dan rasa syukur yang diusung bersama-sama. Aduh, udah habis pisang saya. Pisang saya. Saya kalau soal berebut paling nggak bisa deh. Nih lihat rame banget di belakang, seru banget semua masyarakat. Sebenarnya yang datang itu ke sini nggak cuma warga yang ada di Desa Giyanti, tapi juga di luar Desa Giyanti pada datang juga sebagai tamu. Nah ini jadi yang ada di sini dari seluruh desa yang ada di kabupaten sini. Jadi seneng ya, ramai banget. Saya dapat salak 3. Ibu saya capek bu. Tuh tenongnya udah kosong. Gak nyampe 5 menit. Ganas banget ini ibu-ibu. Gak sampai 5 menit udah langsung habis. Dan harapan saya semoga tradisi ini terus dilestarikan sampai beberapa tahun ke depan, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Karena ini seru banget. Selain itu juga ini menjalin silaturahmi antar desa. Seru